Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Cellular Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yaitu Xiaomi Redmi Note 9. Kita coba untuk pengetesan dulu teman-teman. Oke, handphone sudah menyala tapi hanya keluar logo lalu mati. Kita coba tekan tombol power lagi, keluar logo dan selang beberapa detik lalu mati teman-teman. Kita coba untuk cek menggunakan charger. Oke, kita tunggu beberapa detik, langsung keluar logo. Jadi tanpa ada notifikasi pengisian baterai, namun hanya keluar logo lalu mati. Seperti itu untuk kondisinya, hanya berkedip-kedip logo saja teman-teman. Mungkin sudah banyak beberapa teknisi dengan kondisi handphone Xiaomi Redmi Note 9 khususnya, ini banyak kerusakan yang kondisinya kendala seperti ini teman-teman. Jadi ada dua kemungkinan, yaitu apakah komponen yang ada di bagian baterai atau fuse ataupun bisa disebut sekring, atau bisa kendala di bagian IC RF. Oke, di kesempatan kali ini saya akan kasih tips dan triknya bagaimana cara mengatasi dan memperbaiki dengan step by step dengan cara yang benar. Oke, kita cek dulu untuk di bagian fungsi dari baterai. Untuk voltnya itu normal ya teman-teman, setelah kita cek menggunakan alat multitester dan saya pasang kembali baterainya. Saya coba koneksikan menggunakan charger, namun sama saja hanya keluar logo lalu mati. Oke, alternatif berikutnya kita coba untuk mengetes menggunakan baterai yang baru sebelum kita mengerjakan seperti pengerjaan pembongkaran di bagian komponen fuse ataupun di bagian IC RF. Namun setelah kita ganti baterai untuk pengetesan menggunakan baterai lain, ternyata hasilnya sama saja teman-teman. Kita cek dulu sebelum kita mengerjakan di bagian mesin. Kita cek menggunakan alat multi apakah mesin ini short atau tidak. Setelah kita cek tidak ada short, sekarang kita coba untuk pembongkaran mesin. Di bagian ini kita lepas dulu ya teman-teman, di bagian kamera khususnya. Oke, kita simpan dulu di bagian kamera depan maupun kamera belakang. Untuk kondisi mesinnya masih bersih dan yang saya tunjuk itu adalah bagian komponen IC RF. Oke, sekarang kita coba untuk membongkar kalengnya yang terdapat di bagian IC RF seperti kode IC RF yang sudah ada pada keterangan di gambar teman-teman. Oke, sekarang lanjut kita membongkar di bagian kalengnya. Ini di tahap ini juga harus ekstra hati-hati, karena apabila kalian takut membuka kaleng dan kurang hati-hati bisa menyebabkan komponen pada hilang ataupun ada bagian PCB yang rusak. Setelah kita angkat untuk di bagian kalengnya, kita bersihkan dulu. Dan di bagian ini sengaja saya tidak langsung mengganti atau mengangkat atau sebelum kita congkel di bagian IC RF nya. Setelah kita angkat kalengnya, saat saya nyalakan logo saja, tapi sudah tidak mati lagi, hanya keluar logo. Dan setelah beberapa menit, cukup lumayan lama, itu lalu mati ya teman-teman. Jadi sebelum kita angkat atau sebelum kita mengganti, kita bisa pengetesan dulu kondisi handphonenya setelah kita angkat kaleng, yaitu untuk memastikan kondisi handphone masih menyala atau tidak. Oke, selanjutnya kita akan mengangkat untuk di bagian IC RF nya. Kita gunakan flux secukupnya saja. Dan sedangkan untuk panas blower saya menggunakan panas di angka 3, sedangkan untuk anginnya di angka 0 sampai 1. Kita angkat pelan-pelan dan ini adalah kondisi IC RF nya dengan kode yang sudah saya kasih keterangan pada gambar teman-teman.
Oke, setelah kita angkat, kita bersihkan dulu di bagian mesin dari sisa-sisa fluk ya teman-teman. Dan selanjutnya setelah kita angkat IC RF-nya, lanjut kita coba untuk pengetesan handphonenya atau pengetesan mesin tanpa menggunakan IC RF. Oke, kita pasang mesinnya dan kita coba nyalakan tanpa menggunakan IC RF. Apakah handphone bisa menyala atau tidak teman-teman? Sudah keluar logo dan alhamdulillah sudah sampai menu. Untuk menyala sampai menu, sudah tidak kembali restart dan tidak kembali logo lalu mati. Dan alhamdulillah sudah bisa menyala. Dan untuk di bagian ini otomatis kalau tanpa menggunakan IC RF, otomatis sinyal tidak bakal keluar apabila kita menggunakan kartu SIM ya teman-teman. Dan selanjutnya setelah kita tes tanpa menggunakan IC RF, alhamdulillah handphone sudah bisa menyala. Tapi belum cukup sampai di sini, karena ada tahap berikutnya yaitu penggantian IC RF. Saya ini menggunakan yaitu mesin Kannibalan, kalau nggak salah Oppo A9 2020, entah Oppo A5 2020, saya lupa teman-teman. Dan ini saya mendapati ada komponen IC RF yang kodenya sama. Dan juga saya kasih keterangan pada gambar ada persamaan IC RF. Kalian bisa menggunakan IC RF pada gambar untuk kode IC RF-nya. Dan banyak didapati di bagian mesin-mesin yang lainnya ya teman-teman. Apabila kalian mendapatkan atau mempunyai mesin Kannibalan yang tidak terpakai, daripada kebuang, kalian bisa cek mungkin salah satu mesin yang tidak terpakai atau Kannibalan ada IC RF yang sama kode seperti gambar yang saya sampaikan. Sekarang kita coba untuk pemasangan. Setelah kita angkat IC RF dari mesin Kannibalan, kita presisikan dan kita pasang menggunakan blower. Untuk panasnya tetap saya menggunakan sama di angka 3 dan anginnya di angka 0 sampai 1. Setelah kita pasang, kita dinginkan dulu ya teman-teman agar mesinnya dingin. Selanjutnya kita untuk pengetesan apakah setelah kita ganti IC RF-nya handphone bisa menyala dengan normal dan sinyalnya juga keluar dengan normal atau tidak. Karena untuk kasus seperti ini itu hampir sama kendalanya, tapi belum tentu pengerjaannya atau proses pengerjaannya itu sama ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah eksekusi. Saran saya dicek terlebih dahulu secara detail sebelum kita melangkah untuk mengerjakan, yang tujuannya agar tidak salah eksekusi saja teman-teman. Oke, handphone sudah menyala, sudah saya kasih kartu SIM. Untuk kedua SIM sudah keluar sinyal. Meskipun tanpa menggunakan penguat sinyal yang ada di bagian backdoor, sinyalnya sudah keluar dan 4G nya pun bisa berfungsi dengan normal. Untuk kuota data bisa aktif dan sinyalnya keluar meskipun sedikit karena belum saya pasang menggunakan penguat sinyal yang ada di bagian backdoor. Oke, setelah kita positif untuk pengetesan sudah normal, sinyal sudah keluar dan handphonenya sudah tidak restart lagi. Dan sukses untuk penggantian IC RF-nya. Oke, jadi sebelum kita proses untuk perakitan, kita coba untuk bersihkan dulu dari sisa-sisa fluk yang terdapat di bagian mesin. Ini tujuannya hanya untuk menjaga kebersihan saja di bagian mesin teman-teman, agar tidak kelepotan di bagian mesin terdapat seperti fluk ya teman-teman. Dan lanjut, ini sengaja saya pasang kembali, yaitu di bagian penutup pengaman IC RF-nya. Oke, kita presisikan dan kita blower menggunakan fluk, jangan lupa, sambil kita tekan secara halus agar bisa menempel dengan presisi. Oke, setelah kita pasang, kita bersihkan lagi menggunakan cairan pembersih. Bebas ya teman-teman untuk cairan pembersihnya. Kalau saya terbiasa menggunakan cairan Pertamax dan kita keringkan dulu dan kita dinginkan mesinnya. Oke, setelah mesin dingin kita lanjut untuk pengetesan dan juga perakitan.
Jadi sudah sukses untuk kita kerjakan, tapi jangan senang dulu karena tahap ini belum selesai ya teman-teman. Alangkah baiknya sebelum kita konfirmasi sama pelanggan kalau handphone ini sudah jadi, jangan terlalu buru-buru untuk konfirmasi handphone sudah jadi. Saran saya alangkah baiknya sebelum kita konfirmasi ke pemiliknya, kita rakit sebelum kita serahkan untuk pelanggan. Jadi setelah kita rakit, kita tes ulang. Kalau saran saya berulang-ulang kali hingga benar-benar normal 100%. Oke, kita kasih SIM card. Untuk kedua SIM card saya menggunakan kartu Tri dan Telkomsel kalau nggak salah. Selanjutnya kita nyalakan handphonenya, sudah keluar sinyal, keduanya sudah muncul dengan sinyal bergaris full ya teman-teman. Untuk Telkomsel itu nomor pribadi, jadi nomornya 3G bukan 4G. Saya menggunakan kuota data 3 dan keluar 4G. Untuk sinyalnya kedua SIM-nya full ya teman-teman. Selanjutnya kita tes menggunakan salah satu aplikasi YouTube. Ini tujuannya untuk yaitu melihat atau pengetesan kekuatan sinyal dari kuota datanya. Dan alhamdulillah untuk pemutaran aplikasi YouTube, kuota datanya bisa berjalan dengan normal, tidak tersendat-sendat atau tidak lemot, sangat lancar digunakan. Sebelum kita yakin, kita cek lagi. Saya coba untuk putar salah satu video dari channel saya. Oke, masih bisa berjalan dengan normal. Jadi sudah sukses untuk pengerjaannya, yaitu mengatasi handphone Xiaomi Redmi Note 9 yang hanya keluar logo lalu mati. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.